Boleh panggil saya Ima. Saya saat ini berumur 21 tahun. Saya berasal dari Sekolah SMK Swasta Indonesia Membangun, Yapim Cikampak, Sumatera Utara. Saya lulus pada tahun 2018. Hal yang paling berkesan di dalam kehidupan saya adalah saya merasa bahwa saya adalah anak perempuan sekaligus anak yang pertama di dalam keluarga saya dengan 6 bersaudara, sebagai perempuan yang mandiri, tangguh, dan kuat. Karena apa teman-teman? Pada saat kesempatan ini saya sedang merantau jauh dari orang tua. Nah, itu menyadarkan saya bahwa saya itu adalah orang yang mandiri, yang jauh dari jangkauan orang tua, tetapi tahu bagaimana cara mempertahankan kehidupan di tanah orang. Nah, saya mau menceritakan juga tentang pengalaman kerja saya selama saya sudah lulus SMK, yaitu yang pertama saya bekerja sebagai penjaga toko sport and accessories di kota saya sekolah dulu, dan setelah itu sebulan saya bekerja di situ. Saya ke Medan dan bekerja di salah satu restoran di Medan sebagai waitress di restoran itu. 4 bulan saya bekerja di restoran itu, saya langsung fly ke Semarang. Pada bulan September saya bekerja, dan saya bekerja di salah satu pabrik garment terbesar di Indonesia. Pertama kali saya masuk di PT itu, saya sebagai administrasi production saat itu, yang dimana bekerjanya sebagai mengurusi hal-hal yang diperlukan oleh produksi di dalam membuat garment itu ya. Nah, setelah saya setahun bekerja sebagai administrasi, saya diangkat sebagai administrasi di bagian cutting pada saat itu. Nah, dengan saat itu posisi terakhir saya di PT ini adalah, di perusahaan ini adalah sebagai supervisor cutting. Nah, teman-teman, saya nggak pernah berpikir kalau saya bisa di posisi itu dulu, karena saya berpikir saya masih muda untuk melakukan pekerjaan seperti itu. Tetapi Tuhan memilih saya untuk sebagai itu karena Tuhan berkehendak. Jadi teman-teman semuanya, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan di dalam kehidupan teman-teman semuanya. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan bagian kita aja. Nah, kenapa saya memilih untuk bergabung di Diklat AFSEC, yaitu karena saya ingin menjadi AFSEC yang handal dan tepat pada profesi saya. Nah, jadi kalau besar harapan saya ketika saya sudah selesai studi ini, saya bisa langsung tepat pada profesi yang saya inginkan, dan juga saya sudah di dalam diri saya sudah tertanam seorang AFSEC yang emang sebenar-benar AFSEC, karena melalui Diklat ini saya berharap saya dididik untuk menjadi seorang AFSEC yang baik dan profesional. Nah, cita-cita saya yaitu yang pertama, saya dulu sekolah tuh saya bercita-cita sebagai pramugari, teman-teman. Saya tidak berpikir saya ingin menjadi AFSEC, tetapi saya pengen jadi pramugari pada saat itu. Tetapi karena saya itu dulu adalah orang yang tertutup, menutup diri, dan saya hanya bermimpi saya itu pengen jadi pramugari, teman-teman. Tapi tidak ada action yang saya lakukan saat itu. Entah saya mau mencari informasi tentang penerbangan, atau saya mencari informasi tentang pramugari ini seperti apa, bekerjanya seperti apa. Tidak, teman-teman. Saya hanya berpikir saya pengen jadi pramugari pada saat itu. Dan puji Tuhan, karena Tuhan mempertemukan saya dengan Diklat AFSEC Wira Angkasa Semarang ini, saya disuruh Tuhan saya untuk ngambil Diklat ini dan meneruskan cita-cita saya. Karena di AFSEC ini, teman-teman, nggak hanya fokus untuk menjadikan kita sebagai AFSEC, tetapi juga ada kemungkinan
kita bekerja sebagai pramugari dan hal sebagainya, teman-teman. Nah, tujuan saya yang pertama yaitu menjadi arsitek setelah diklat ini, dan kalau Tuhan berkehendak saya mau melanjutkan mimpi saya di waktu lampau menjadi pramugari. Nah, saya tidak pernah berpikir saya pengen kuliah atau pengen mengambil jurusan penerbangan, teman-teman. Tetapi itulah kuasa Tuhan yang ajaib, yang besar, yang saya rasakan pada saat ini. Kalau Tuhan berkehendak, tidak ada orang yang akan menutup pintu kehendaknya Tuhan. Nah, motivasi saya adalah waktu akan tetap terus berjalan dan tak akan bisa diputar, maka lakukanlah yang terbaik. Nah, itulah sedikit cerita tentang saya kepada teman-teman semuanya. Semoga cerita saya boleh memberkati teman-teman semuanya, menjadi hal yang oleh teman-teman jadikan, oh ini adalah suaranya, ini menjadi motivasi buat teman-teman. Untuk satu pesan saya kepada teman-teman, jangan menutup diri dan jangan batasi kuasa Tuhan di dalam kehidupan Anda. Karena Tuhan tidak akan melihat latar belakangnya teman-teman semuanya. Tapi kalau Tuhan sudah memilih teman-teman untuk menjadi ini, ya Tuhan akan berkehendak dan Tuhan akan bekerja. Maka berpengharapanlah di dalam Tuhan, karena Dia akan melakukan yang terbaik buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Kalau video ini memberkati teman-teman, silahkan di like, juga di komentar, karena kritik dan saran teman-teman sangat membantu saya untuk membuat konten selanjutnya. Dan jangan lupa juga di subscribe, karena subscribe itu adalah gratis, teman-teman, tidak dibayar sama sekali. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai, dan semoga Tuhan berkehendak atas kehendak kita. Ya.